Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, sekitar 15 km ke arah barat daya Yogyakarta. Lokasi Candi Borobudur yang merupakan bukit kecil dikelilingi oleh pegunungan Menoreh, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di timur laut, serta Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro di barat laut. Dalam kitab Negara Kertagama disebut-sebut tentang Budur, sebuah bangunan suci Buddha aliran Vajradhara. Menurut Kasparis dalam Prasasti Sri Kahulunan, 842 Masehi, dinyatakan tentang Kaulan I Bumi Sambara. Berdasarkan hal itu ia berpendapat bahwa Barabudur merupakan tempat pemujaan. Bumi Sambara adalah nama tempat di Barabudur. Menurut Purbacaraka, Barabudur berarti biara budur, sedangkan menurut Raffles, bara berarti besar dan budur merupakan kata dalam bahasa Jawa yang berarti Buddha. Berdasarkan tulisan yang terdapat di beberapa batu di Candi Barabudur, para ahli berpendapat bahwa candi ini mulai dibangun sekitar tahun 780 Masehi, pada masa pemerintahan Raja-Raja Wangsa Sanjaya. Pembangunannya memakan waktu berpuluh-puluh tahun dan baru selesai sekitar tahun 830 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Raja Smaratungga dari Wangsa Cailendra. Konon arsitek candi yang maha besar ini bernama Gunadarma, namun belum didapatkan informasi tertulis tentang tokoh ini. Pada tahun 950 Masehi, Candi Barabudur terkubur oleh lava letusan Gunung Merapi dan baru ditemukan kembali hampir 1000 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1814. Penemuan kembali Candi Barabudur adalah atas jasa Sir Thomas Stamford Raffles. Pada saat Raffles berkunjung ke Semarang, ia mendapatkan informasi bahwa di daerah Kedu ditemukan tumpukan batu bergambar. Candi Barabudur berdiri di atas bukit yang memanjang arah timur-barat. Candi ini dibangun dari balok batu andesit sebanyak 47,500 meter kubik, yang disusun rapi tanpa perekat, dan dilapisi dengan lapisan putu, vajralepa, seperti yang terdapat di Candi Kalasan dan Candi Sari. Bangunan kuno Barabudur berbentuk limas bersusun dengan tangga naik di keempat sisi, yaitu sisi timur, selatan, barat, dan utara. Konon di sisi timur, di bawah kaki candi, pernah ditemukan jalan naik ke atas bukit. Hal itu mendasari dugaan bahwa Candi Barabudur menghadap ke timur dan pintu utama adalah yang terletak di sisi timur. Tangga paling bawah dihiasi dengan kepala naga dengan mulut menganga dan seekor singa duduk di dalamnya. Dugaan bahwa Candi Barabudur menghadap ke timur diperkuat dengan adanya pahatan relief Pradaksina, yang dibaca memutar searah jarum jam, berawal dari dan berakhir di sisi timur. Selain itu, arca singa yang terbesar juga terdapat di sisi timur. Tangga menuju ke tingkat yang lebih tinggi dilengkapi dengan gerbang yang berukir indah dengan kalamakara tanpa rahang bawah di atas ambang pintu. Pada mulanya tinggi keseluruhan bangunan kuno ini mencapai 42 meter, namun setelah pemugaran tingginya hanya mencapai 34,5 meter. Batur atau kaki candi berdenah bujur sangkar dengan luas denah dasar 123 x 123 meter, dilengkapi penampil yang menjorok keluar di setiap sisi. Keseluruhan bangunan terdiri atas 10 lantai yang luasnya mencapai 15,13 meter persegi. Lantai 1 sampai dengan lantai 7 berbentuk persegi, sedangkan lantai 7 sampai dengan lantai 10 berbentuk lingkaran. Luas dinding keseluruhan mencapai 1.500 meter persegi, dihiasi dengan 1.460 panel relief, masing-masing selebar 2 meter. Jumlah arca Buddha, termasuk yang telah rusak, mencapai 504 buah. Tubuh candi terdiri atas 5 tingkat, makin ke atas makin mengecil, dengan denah bujur sangkar. Di setiap tingkat terdapat selasar yang cukup lebar mengelilingi tubuh candi. Tepi selasar diberi dinding yang dihiasi dengan panel-panel relief. Tubuh candi disebut rupa datu, yang berarti dunia rupa. Dalam dunia ini manusia masih terikat dengan kehidupan duniawi, namun sudah mulai berusaha mengendalikan hasrat dan nafsu. Di beberapa tempat terdapat saluran pembuangan air yang disebut Jalatwara. Dinding atas tingkat 1 dihiasi dengan relief cerita yang diambil dari kitab Lalitawistara, yang mengisahkan riwayat Sang Buddha sejak turun dari surga Tusita ke bumi, saat menerima wejangan di Taman Rusa dekat Benares, sampai pada saat mencapai kesempurnaan.
Dinding bawah dihiasi dengan relief Jataka Mala, kisah kehidupan Jataka dan Avadana, yang diwujudkan sebagai bodhisatwa karena perilakunya yang baik dalam kehidupannya yang lalu. Bagian lain dari kitab Jataka Mala menghiasi sepanjang bagian atas dan bagian bawah pagar selasar tingkat 1 dan tingkat 2. Dinding candi di tingkat 2 dihiasi relief dari kitab Gandauhyuha. Demikian juga dinding dan pagar selasar di tingkat 3 dan tingkat 4. Kisah Sudana yang dalam upayanya mencari pengetahuan dan kebenaran telah bertemu Gandauhyuha yang mengajari tentang kebijakan untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup. Atap candi yang terdiri atas 3 tingkat disebut Arupadatu, yang berarti dunia tanpa rupa, wujud. Pada tataran kehidupan ini manusia sudah terlepas dari hasrat dan nafsu. Atap candi berupa batur bersusun 3 dengan denah bundar membentuk 3 lingkaran bersusun dengan pusat yang sama dengan stupa-stupa berisi arca Buddha. Dalam lingkaran di tingkat 1 terdapat 32 stupa, di tingkat 2 terdapat 24 stupa dengan lubang-lubang berbentuk wajik, bersisi horizontal datar dan sisi vertikal miring. Lubang berbentuk wajik melambangkan adanya nafsu yang masih tersisa. Di tingkat 3 terdapat 16 stupa dengan lubang hiasan berbentuk persegi, bersisi horizontal datar dan sisi vertikal tegak. Lubang berbentuk persegi ini melambangkan nafsu yang telah lenyap tak bersisa. Puncak atap merupakan sebuah stupa yang sangat besar. Konon dalam stupa ini dahulu terdapat arca Sang Adi Buddha, yaitu Dhyani Buddha tertinggi dalam agama Buddha Mahayana.